Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan negara barat lainnya telah melihat tren guru berhenti dari pekerjaan mereka. Di antara keluhan utama mereka adalah fokus yang berlebihan pada pengujian standar dan perasaan bahwa pendapat profesional mereka diabaikan. Nah, mungkin sebagai hasilnya, Amerika Serikat berada dalam urutan ke-29 dalam peringkat negara-negara baru dalam berdasarkan pendidikan. Jadi kami ingin tahu negara mana yang memiliki pendidikan terbaik dan apa yang mereka lakukan dengan benar. Pada tahun 2015, OECD merilis laporan tentang keterampilan dasar universal, termasuk salah satu peringkat pendidikan global terbesar. Nah, sebagian besar peringkat didasarkan pada penilaian internasional membaca, matematika, dan literasi sains yang disebut PISA atau PISA. Sekarang sejak tahun 2000, Finlandia telah menduduki peringkat teratas daftar pendidikan internasional, terutama berdasarkan nilai PISA. Tapi untuk ranking tahun ini, PISA menempati urutan ke-6 secara global. Namun, peringkat tahun ini menempatkan Finlandia menjadi di urutan ke-6 dari seluruh dunia. Dan sementara itu, sebagian merupakan hasil dari penurunan nilai ujian Finlandia, itu lebih karena sejumlah negara Asia Timur mendominasi daftar. Jadi, karena sejumlah negara Asia Timur telah mendominasi daftar tersebut, faktanya 5 negara teratas yang berada di sekitar Asia Timur, yaitu Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, dan mereka semua adalah negara yang relatif kaya, yang memiliki pandangan yang sama tentang pendidikan, berhasil di sekolah secara budaya, ditekankan sebagai prioritas, dan memiliki dampak besar pada prospek masa depan. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat dan kemudian skor keseluruhan yang lebih tinggi. Namun berbeda dengan sistem pendidikan yang kurang efektif, negara-negara dengan peringkat teratas ini banyak berinvestasi pada guru-guru mereka. Misalnya Singapura yang mereka dikenal memberi bonus kepada guru yang berkinerja baik dan menarik instruktur yang memenuhi syarat dengan gaji yang kompetitif. Dan karena sejumlah negara Asia terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki sistem pendidikan yang kuat merupakan bagian integral dari kesuksesan ekonomi di masa depan. Melihat peringkat pendidikan yang paling ujung, Ghana memiliki tingkat pendaftaran sekolah menengah terendah dari negara-negara yang disurvei serta nilai PISA terendah. Negara yang disurvei secara skor PISA terendah. OECD telah memperkirakan bahwa jika Ghana dapat memenuhi tujuan keterampilan dasar universal, mereka dapat melihat PDB mereka 38 kali lebih tinggi selama masa hidup seorang anak yang lahir hari ini. Mereka juga menunjukkan bahwa ketika populasi suatu negara tidak terdidik, itu sama dengan kehilangan output ekonomi dan sebagai akibatnya dapat menyebabkan krisis ekonomi permanen. Selain itu, negara-negara seperti Inggris 1 dari 5 anak menyelesaikan sekolah tanpa tingkat pendidikan dasar. Serupa di AS, sekitar 2/3 dari 9 dan 10 tahun tidak dapat membaca tingkat kelas mereka. Titik yang sama untuk penekanan pada pembelajaran hafalan berulang daripada pendidikan yang sebenarnya. Ini sering terjadi perbedaan antara instruksi langsung dan tujuan berbasis tes standar. Yang terakhir, telah terbukti gagal baik siswa maupun guru. Pendidikan adalah salah satu kriteria paling penting untuk menentukan kesehatan suatu bangsa sekarang dan masa depan, dan sementara tidak setiap negara memiliki sumber daya atau penekanan budaya untuk mode sukses. Jelas bahwa pemerintah harus memperlakukan pendidikan sebagai prioritas yang sangat tinggi. Pendidikan di seks di sisi lain tidak selalu diprioritaskan oleh negara-negara seperti AS. Untuk mengetahui negara mana yang benar-benar mengejarkan pendidikan seks, lihat video kami. Nah, tingkat kelahiran remaja yang rendah di Eropa sebagian disebabkan oleh pendidikan seksual progresif. Satu penelitian menemukan bahwa di Belanda, orang tua dan guru kurang fokus pada bahaya seks dan lebih pada aspek positif yang normal. Terima kasih telah menonton berita yang diuji. Jangan lupa berlangganan saluran kami di bawah. Sampai jumpa lagi.